kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Ini bagi pemirsa TV yang baru bergabung, sebenarnya hari ini kita sedang membahas apa sih? Saya hari ini bersama Dokter Slamet. Saya sedang membahas tentang vaksin virus corona yang memang sedang gencar nih dijalankan oleh pemerintah. Nah, ini tadi di segmen awal kita sudah ngobrol tentang sebenarnya seberapa penting sih vaksin itu untuk pencegahan diri, minimal untuk meminimalisir, untuk mencegah kemungkinan terjadinya kita terkena. Walaupun sebenarnya vaksin ini bukan obat penyembuh, tapi ini pencegah awal, ditambah lagi dengan protokol kesehatan kita yang memang harus diperketat juga. Nah, Dok, ini tadi sebenarnya saya udah ngobrol di sela-sela iklan kita ngobrolnya ternyata kalau misalnya dihitung-hitung vaksinasi kita ini udah boleh dibilang ternyata cukup lambat ya, dengan masyarakat Indonesia yang jumlahnya banyak sekali gitu. Gerakan pemerintah saat ini boleh dibilang ini kalau dari kacamata medis berarti belum maksimal. Sarannya Dokter Slamet nih. Jadi untuk penanggulangan atau mengendalikan COVID-19 ini, kita salah satunya adalah dengan vaksin. Agar dalam sebuah komunitas itu terjadi herd immunity. Herd immunity itu kalau dari ini sekian banyak, misalnya 20 orang, ya, tapi yang tervaksin adalah 18 orang. Maka yang 2 itu akan terlindungi, walaupun belum divaksin. Nah, karena sudah terjadi herd immunity. Nah, kalau di Indonesia itu harus 180 juta orang yang harus divaksin minimal. Nah, dalam waktu yang secepat-cepatnya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Karena keberhasilan vaksin ini dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu pertama adalah ketersediaan, yang kedua adalah kecepatan. Gitu. Kenapa? Karena jangan sampai yang vaksin pertama kali sudah akan booster lagi untuk vaksin yang ketiga kali. Nah, itu akan berulang lagi. Nah, itu kan akan mengakibatkan 1, pemborosan. 2, vaksinnya kita kan nggak tersedia banyak. Nah, kita berdoa agar vaksin kita tersedia banyak. Nah, resikonya kalau tidak cepat, yang saya lihat ini sudah hampir 2 bulan ya, sejak 15 Januari ya. Betul. Berarti ini tanggal sekarang 9. mau 2 bulan ya. Mau 2 bulan itu harusnya ya dari 180 juta penduduk harusnya sudah tercapai ya, kalau di Amerika itu sehari 1 juta, di India juga malah 1 hari 1,5 juta. Kita sehari baru 100.000, 80.000. Jadi ini bisa mengakibatkan kegagalan target vaksin kalau tidak segera dilakukan penanggulangan. Caranya bagaimana? Kita harus menggunakan semua vaskes yang ada, tidak terkonsentrasi di suatu tempat, justru didekatkan kepada aksesnya. Contoh, kayak kita itu dulu kan ada vaksin polio, sampai posyandu segala kan. Nah, kita harus menggunakan resources itu, praktek dokter, praktek bidan, di klinik Pratama, rumah sakit, puskesmas itu dipakai semua. Semuanya bisa vaksin, semua harusnya dipakai idealnya, gitu. Tapi pertanyaannya kan kembali lagi ke ketersediaan. Kalau tidak ada barangnya ya juga percuma juga. Jadi pemerintah harus segera menyediakan itu langsung disebar ke seluruh vaskes, sehingga 180 juta penduduk itu bisa tervaksin dan bisa terjadi herd immunity. Nah, ambil contoh sekarang Amerika itu sudah turun drastis itunya, penderita COVID. Kemudian Inggris juga, Eropa juga. Cuma ada beberapa negara seperti Brasil itu naik tuh. Brasil malah naik. Uni Emirat Arab juga masih tinggi gitu. Indonesia termasuk bagian sudah turun, cuma masih melandai. Belum begini. Nah, semoga dengan adanya vaksin ini dan pemerintah sudah berkomitmen akan menyediakan barangnya dan akan mempercepat vaksinnya, ya semoga segera tercepat. 1 tahun atau 1,5 tahun akan tercapai herd immunity. Tapi 180 juta harus coba dihitung berapa. Kalau 1 hari 1 juta, 1 bulan 1 juta misalnya ya, kan setahun baru 12 juta. Ya kan? Sedangkan kita sekarang ini 1 hari sudah 100.000. Kalau sampai 3 juta berarti bisa dihitung lagi. Sebulan 3 juta kan itu.
Nah, tapi harus kita mempunyai target sehari 1 juta. Nah, kalau sampai 1 hari 1 juta berarti sebulan 30 juta, 30 juta kali 12 sudah tercapai. Tapi memang hitung-hitungan itu balik lagi gitu. Ini masalah tentang ketersediaan itu Ketersediaan. sendiri, gitu. Itu yang memang kita harapkan sih semoga ini cepat cepat tersedia juga gitu ya, biar semuanya bisa vaksin secara serentak dan sesuai dengan target yang tadi dokter bilang. Ini hitung-hitungannya sih menurut aku ya memang cukup masuk akal gitu. Jadi akan sia-sia nih sebenarnya kalau misalnya kita tidak bergerak. Tapi ada cara. Apa? Walaupun vaksinnya tidak tersedia banyak, kecepatannya kurang, yaitu protokol kesehatan yang sangat ketat. Istilahnya begini. Saya sudah vaksin, Mbak belum, ya kan? Tapi Mbak betul-betul ketat. Virus ke saya nggak bisa, ke dia nggak bisa. Akhirnya juga terjadi herd immunity, kan gitu loh. Bisa seperti itu. Cuma kan tadi budaya masyarakat Indonesia nggak disiplin. Itu dia. Gitu. Orang Indonesia kan mirip dengan orang Amerika kan, cuma beda nasib aja. Kan? Bener-bener maksudnya apalagi kemarin kita udah sempet banget gara-gara ada kondisi new normal, dipikirnya ini kita sudah mendekati normal, makin abai lah gitu. Sebenarnya kan itu juga gimana ya, ini kalau boleh dibilang juga serba salah nih pemerintah. Pengen memberikan disiplin tapi juga masyarakatnya kita yang belum terlalu disiplin gitu. Tapi memang ini balik lagi ini tuh kasus yang perlu ditangani bersama gitu, nggak cuma dari tenaga medis, nggak cuma dari pemerintah tapi juga dari masyarakatnya. Dan kalau dibilang kemarin garda terdepan itu tenaga medis, sebenarnya garda terdepan yang paling nyata tuh adalah masyarakat gitu. Protokol kesehatan di masyarakatnya itu yang benar-benar perlu dijaga. Saya pribadi juga kadang-kadang masih suka sedih sekali gitu kalau ngelihat orang abai udah mulai di jalan nggak pakai masker lah gitu, masker yang memang sekarang standarisasinya kita kemana-mana gitu. Dokter sendiri kalau dengan kondisi yang sekarang nih dok, vaksinnya kita boleh dibilang belum maksimal gitu. Yang paling dokter takutkan bayangannya tuh nanti seperti apa? Yang tadi selain nanti susah lagi nih ngebus gitu, apa dok? Justru yang kita takutkan adalah tipe virusnya. Jadi virus ini kan selalu berubah, selalu bermutasi. Kami berharap sih vaksin juga sensitif terhadap virus itu. Yang saya takutkan adalah virus yang mutasi yang terakhir itu B117 kan, dari Jakarta. B kan dari Jakarta. Bercanda aja. Iya nggak apa-apa dok. Itu vaksinnya tidak mempan, itu yang kita takutkan. Tapi kita nggak usah khawatir. Negara lain bisa mengendalikan dengan protokol. Harusnya kita bisa. Gitu loh. Iya, kenapa Indonesia nggak bisa? Angka kematian kita sudah lebih dari 37.000 orang. Kalau sehari meninggal minimal 150, sekarang kan 200. 200 lebih, 150. Dikalikan aja. Sehari kali sampai di akhir tahun, saya perkirakan kematian bisa mencapai 70.000 orang bisa meninggal. Kalau kita tetap terlena tidak menegakkan protokol kesehatan. Itu aja. Yang saya takutkan itu aja. Terus yang lainnya adalah saya sangat berharap banyak. Apakah virus ini seperti demam berdarah? Ini nggak ada yang tahu. Di negara-negara lain tuh hampir semua turun semua. Semoga ini kun fayakun ya, bahwa Tuhan udahlah sudah dikasih kita cobaan, layaknya virusnya dihilangkan, pelan-pelan akan turun. Nah, saya berharap itu akan hilang. Amin ya Allah. Ya, jadi seperti itulah. Tapi tetap kita tadi protokol kesehatan. Protokol kesehatan balik lagi nih. Dan itu sebenarnya kesadaran masing-masing orang juga ya dok. Iya. Percuma juga gitu kayak misalnya dokter Slamet berkali-kali ngasih tahu protokol kesehatannya jangan lupa. Tapi kalau pribadinya orang ini tuh memang kayak bodoh gitu. Ya semoga orang-orang seperti itu akan sadar lah. Dok, nanti nih kita bakalan ngobrolin tentang tips dan trik nih dok. Gimana caranya sih kita nih setelah vaksin kita bisa semakin sehat, protokol kesehatan juga semakin terjaga. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring cuma di sini.